harus dikasih tanda karena transaksinya banyak sekali. Jadi ini BKU Pemda per bulan yang saya pindahkan ke Excel. Saya masukin dulu pendidikan ya. Baru kita masukin yang LS punya. Di sini jangan lupa kita taruh SPJ-nya. Jika nilai GU sama dengan UP, maka dipastikan SPJ-nya juga nilainya sebesar nilai yang sama ya. Itu fungsi dasarnya, prinsip dasarnya. Kalau TU biasanya kan ada sisa kan. Kalau misalnya TU-nya 200 juta, biasanya mereka SPJ-nya ada yang juga 200, tapi biasanya mereka SPJ 198 atau 199, jadi ada sisa TU yang di STS kan. Jadi harus kita tahu prinsipnya, jadi kertas kerjanya tidak salah. Jadi kita jangan berharap sepenuhnya pada sistem, karena kalau sistemnya macet bisa gawat kita. Jadi harus ada data Excel kayak gini untuk mendukung fungsi kontrol kita. Nanti akan saya jelaskan pola rumus untuk prinsip dasar kita menjaga akun kas dan belanja ya. Pastikan nilai ini sama dengan nilai yang ada di BKU yang sudah kita ini ya, sama. Di sini saya teman-teman banyak mereka belum isi nilainya nih. Pagunya belum diisi. Saya pakai pola Microsoft Teams, jadi nanti masing-masing orang dengan sesuai masing-masing seksinya. Jadi kita bagi seksi, satu orang beberapa SKPD. Jadi mereka yang input rincian LRA-nya dari pagu anggaran sampai dengan realisasi per bulannya. Jadi karena banyak SKPD kita bagi-bagi, baru start kemarin, jadi belum semuanya diisi. Tapi di sini saya sudah isi duluan yang untuk pembandingnya di bawah. Jadi ada total SP2D, ada total pengembalian ke Kasda. Jadi ada STSTU, GU, dan LS. Terus ada SPB yang tidak melalui RKUD. Misalnya seperti yang teman-teman sudah tahu, ada BOS, kapitasi BPJS, BOK, BOP PAUD, dan dana desa. Terus di sini juga ada SPJ ya untuk bendahara. Jadi betul-betul kas di bendahara itu kita jaga harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Di sini masih kurang, saya belum memasukkan pajak ya. Jadi pajak yang dipungut dan disetor. Tapi hampir rata-rata kalau pola ICPD itu pajaknya kan langsung di store. Jadi untuk sisa kas dari pajak itu mungkin dia sifatnya kasuistis ya. Kecuali kalau ada opname kas baru kita tahu. Ini kita menjaga posisi belanja ya. Jadi nanti saya kasih contoh ada beberapa SKPD yang lain. Tapi untuk kas ini, jadi kita buat fungsi prinsip dasarnya dulu. Baik ya, jadi terkait dengan prinsip kas di bendahara pengeluaran ini memang harus kita pahami dulu polanya. Jadi supaya rumus yang kita pasang itu di kertas kerja kita itu tidak salah. Jadi untuk di sini sudah saya jabarkan di sini, jadi teman-teman sudah bisa ada gambaran. Jadi kalau orang yang sudah lama bekerja di keuangan atau sudah lama menjadi bendahara, mereka pasti sudah paham. Tidak perlu saya jelaskan panjang lebar, tapi bagi orang yang baru pertama bekerja di keuangan atau ditunjuk menjadi bendahara itu memang harus paham dengan prinsip dasar kayak gini ya. Jadi pola belanja pada setiap SKPD itu memang polanya itu dia sifatnya revolving ya. Jadi UP, uang persediaan, terus kita belanja, kita SPJ-kan sebesar nilai SPJ. Jika bukti kita tidak sebesar nilai SPJ, maka terdapat sisa kas. Jadi di sini sudah saya buat ada penambahan dan pengurangan. Jadi kas di bendahara itu dia bertambah itu apabila satu ada SP2D baik dari UP, GU, dan TU. Untuk LS di sini sengaja tidak saya tambahkan karena LS itu kan sifatnya dia langsung ke rekening pihak ketiga. Jadi ada juga LS bendahara ya, tapi sebenarnya itu tidak menjadi patokan kita karena dia sifatnya langsung hanya sifatnya transit. Jadi untuk kas di bendahara pengeluaran itu dia mengalami penambahan itu apabila ada SP2D UP maupun SP2D GU atau SP2D TU. Terus yang kedua tuh kas di bendahara pengeluaran juga mengalami penambahan itu di bendahara pengeluaran pembantu ya, maaf. Jadi kas di bendahara pengeluaran maupun kas di bendahara pengeluaran pembantu itu dia juga mengalami penambahan itu melalui pelimpahan ya. Jadi khusus untuk bagian-bagian pada sekretariat daerah, terus RSUD yang masih di bawah dinas kesehatan,
dengan puskesmas yang belum jadi BLUD dan juga kelurahan yang ada di bawah kecamatan ya. Jadi mereka itu tidak bisa mengajukan SPM GU maupun UP. Mereka hanya mendapat pelimpahan UP dari SKPD induknya. Nanti mereka meng-SPJ-kan SPJ tersebut dan SPJ itu digabungkan bersamaan secara kolektif satu paket menjadi SPM GU pada SPJ induk dinas induknya. Jadi misalnya bagian-bagian ada 10, mereka membuat SPJ, nanti SPJ-nya itu digabung jadi satu menjadi SPJ Sekretariat Daerah. Puskesmas juga, RSUD juga, SPJ UP-nya digabung jadi satu, seluruh puskesmas ditambah dengan RSUD, digabung dengan SPJ-nya Dinas Kesehatan menjadi satu, menjadi SPJ dan SPM GU Dinas Kesehatan. Sama dengan kelurahan juga, kelurahan misalnya ada beberapa kelurahan digabung SPJ-nya ditambah dengan SPJ kelurahan menjadi SPM GU kelurahan. Jadi itu untuk penambahan kas itu di Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk bagian-bagian dan sekretariat maupun RSUD, bagian-bagian pada sekretariat, RSUD pada dinas kesehatan dan puskesmas pada dinas kesehatan serta kelurahan pada kecamatan itu dia mengalami penambahan kasnya melalui pelimpahan dari induk, jadi pelimpahan UP. Sebaliknya dari induknya juga dia pelimpahan tuh sifatnya kasnya keluar mutasi kurang, jadi di subunitnya mutasi tambah, di induknya mutasi kurang. Jadi untuk yang kedua di sini pengurangan kas di bendahara pengeluaran juga itu dia ada 3 di sini. Yang pertama dia melalui mekanisme TBP ya, TBP kalau di SCPD istilahnya TBP ya, tanda bukti pembayaran yang nantinya dia akan menjadi LPJ UP maupun GU maupun TU ya. Jadi UP, GU dan TU tetap harus diinput TBP yang sampai akhirnya dia akan menjadi LPJ. Cuma di sini saya ada kurang sedikit untuk mekanisme di SCPD memang agak beda. Sebelum TBP ada satu prosedur namanya NPD ya. NPD kita input dulu, baru nanti akan NPD itu divalidasi oleh pengguna anggaran dan disetujui oleh bendahara, disetujui oleh pengguna anggaran dan divalidasi oleh bendahara dan akan menjadi TBP. Jadi kasnya berkurang melalui TBP yang akan menjadi LPJ. Yang kedua juga kas juga berkurang jika ada pengembaliannya ke RKUD. Jadi misalnya ada sisa GU di akhir tahun yang tidak bisa digunakan sampai dengan Desember disetorkan ke RKUD, dia masuk sebagai STS UP maupun GU. Kalau TU itu sifatnya kondisional, jadi jika ada kegiatan yang tidak bisa dibiayai oleh GU maka menggunakan mekanisme TU. Tapi TU ini kan dia tidak bisa lebih dari 1 bulan. Jadi misalnya kalau TU-nya 100 juta, SPJ-nya cuma 99 juta, maka STS-nya sebesar 1 juta. Gitu. Jadi pengurangan kas di bendahara pengeluaran juga melalui mekanisme STS UPGU maupun TU. Yang ketiga sama dengan di atas kebalikannya pelimpahannya. Jadi setiap GU yang cair pada sekretariat daerah, dinas kesehatan dan kecamatan itu jika dalam LPJ sebelumnya sudah masuk bagian-bagian puskesmas, rumah sakit dan kelurahan itu, maka SKPD induknya setelah menerima SP2D GU itu biasanya dia harus melakukan pelimpahan ya. Jadi mengakibatkan kas di bendahara pengeluarannya itu dia berkurang ya. Jadi ada mutasi kurang. Jadi nanti di posisi subunit SKPD subunitnya dia mengalami penerimaan ya, pelimpahan terima kas masuk begitu. Jadi untuk pola kas bendahara ini kita harus paham dulu baru bisa kita susun rumusnya. Jadi di sini teman-teman akan saya jelaskan. Saya pakai contoh Dinas Pemuda dan Olahraga di sini ya. Dinas Pemuda dan Olahraga di sini tuh UP-nya 60 juta. Terus ada LS-nya juga. Di sini saldo kasnya itu kita untuk Januari tuh saya kasih sama dengan aja, langsung saya kasih masuk kayak gini. Terus nanti kalau di Februari juga kalau belum ada SPJ-nya, tapi biasanya rumusnya sudah saya pasang. Jadi sama kayak pola yang tadi, prinsip dasarnya itu. Jadi kas bertambah dan berkurang tuh harus kita tahu polanya sehingga rumus yang kita pasang juga tidak akan salah. Jadi di sini saya pasang dia tuh saya ulangi sama dengan, jadi kas di bendahara pengeluaran sama dengan saldo awal kas dari UP ditambah dengan di sini ada GU ditambah dengan TU, seandainya kalau ada TU, terus dikurangi dengan STS TU maupun dikurangi dengan STS GU. Kalau STS GU ini biasanya kan akhir tahun, tapi kita pasang aja rumusnya default di sini.
karena kertas kerja ini nanti kita akan pakai sampai Desember. Terus dikurangi juga dengan SPJ-nya, UP, dikurangi lagi dengan SPJ GU, dikurangi lagi dengan SPJ TU. Kalau seandainya ini SKPD yang punya subunit misalnya kayak sekretariat daerah, maka kita harus dikurangi juga dengan pelimpahan ya. Karena ketika GU itu cair misalnya 100 juta, di dalamnya misalnya 10 juta punya bagian A, 10 juta lagi bagian B, maka kita rumusnya kita pasang di sini, dia berkurang, jadi dia mengakibatkan kas berkurang, jadi langsung kita enter aja. Nah, rumus ini kita copy ke ujung semuanya sampai rata. Di sini teman-teman bisa lihat ketika di bulan Maret ada TU dan ada GU. GU yang cair ini otomatis dia mengikuti SPJUP, teman-teman. Jadi kita tinggal lihat aja. Jadi dasar saya itu saya ambil data dari BKU Pemda yang ada di SIPD, teman-teman. Ini BKU Pemda saya. Di sini sudah saya filter. Jadi dasar kita itu ketika ada SP2D di sini, maka otomatis SPJ sebelumnya itu sebesar SP2D ini. Ini khusus untuk UP dan GU ya, teman-teman. Jadi di sini SP2D GU sebesar 118, otomatis SPJ UP-nya 100. Kan UP di sini kan kayaknya dia dalam 1 bulan 2 kali ya, teman-teman. 2 kali, dia 2 kali GU ya. Jadi dia pertanggungjawabkan apa UP awal tahun dan dia minta lagi GU 1 kali. Jadi GU-nya 2 kali. Nanti kita cek di BKU bulan Maret. Saya coba buka di bulan Maret. Di sini kan dia ada GU ini. GU yang kedua juga. Nah, ini kalau kita total sama ya. Jadi sebesar 118 di sini. Kita pasang langsung. Sebenarnya ini salah ini. Sorry, saya ralat. Yang satunya 59. 59 itu saya taruh lagi pertama di UP dulu. Jadi GU-nya 60 tapi dia hanya UP-nya 60 tapi dia hanya mampu SPJ kan sebesar 59, jadi ada sisa kas. Terus dia langsung minta sebesar apa, minta lagi GU yang kedua. Dari 59 dia hanya mampu SPJ kan sebesar 58 ya, teman-teman. Ketika kita isi di sini, TU-nya juga kita isi di sini. TU-nya kan di SP2D kan 79 340 240 yang ini. Nah, ketika kita ambil dari BKU Pemda ini kita pasang di SP2D, di menu SP2D di sini. Nanti SPJ-nya tidak mungkin sama dengan SP2D ya, teman-teman. Caranya kita harus cek di SIPD. Kita jadi masuk di menu laporan, register, kita pilih pengajuan TU. Di sini kita pilih semua aja. Terus langsung kita pilih. Jadi kita langsung pilih SKPD yang bersangkutan. Misalnya tadi apa, Dinas Pemuda dan Olahraga. Coba kita lihat. Ya ini ya. Nah, dia kan ada 2 kali TU ini, di bulan Maret dan di bulan April. Jadi kita fokus yang Maret dulu. Ini kan SPDD-nya, yang ini SPJ-nya. Jadi ada saldo kas sisa TU yang harus di STS-kan sebesar 64.000 ya. Jadi ini yang pertanggungjawaban SPJ-nya ini kita copy, kita pasang di kolom SPJ TU yang ini. Ini sudah saya pasang. Otomatis kalau kita selisihkan sama dengan SPDD TU dikurangi dengan SPJ TU, kan ada sisa kas ini 64.000. Dia masuk sebagai penambah kas di bendahara ini. Selama belum ada STS, nanti kalau sudah ada STS kita pasang di sini. Di sini kita lihat dulu di STS-nya di bulan apa? 27 Maret ya. Maka kita isi juga di kolom bulan Maret juga sebesar 64.000. Kalau seandainya saya hapus 64.000, dia akan terbaca 60 juta 64.000 di sini. Dia menambah apa UP, saldo UP di bendahara ya, sisa TU itu. Nah, untuk yang bulan April juga sama, teman-teman. Ada TU juga dari 91 juta, dia hanya mampu mengespejekan 90 juta. Jadi ada sisa kas sekitar 700.000. Tapi 700.000 itu dia baru STS kan di bulan Juni ya, teman-teman. Di sini kita lihat. Ini apa? Kalau pemeriksaan ini pasti kena teguran karena sebenarnya sisa TU itu harus 1 bulan sudah di STS kan ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini kan nilainya tidak material. Kita buat simulasi untuk mempermudah. Jadi saya tidak ada maksud untuk menunjukkan apa isi dalam dari suatu OPD, tapi di sini saya hanya mau membuat simulasi. Jadi bagi teman-teman supaya kita untuk menjaga akun kas dan belanja kita tuh kayak gini. Jadi nantinya
di posisi selisih ini dia harus nol ya teman-teman. Jadi selisih ini rumusnya. Jadi total SP2D yang terdiri dari UP, GU, TU, dan LS ditambah dengan total SPB, ini saya secara keseluruhan ya, karena di tempat lain kayak di puskesmas kan ada SPB, BOK, dan kapitasi. Terus di pendidikan juga ada BOS dan PAUD. Di keuangan juga ada dana desa. Jadi rumusnya saya default aja kayak gini. Jadi total SP2D ditambah dengan SPB, dikurangi dengan pengembalian, terus dibandingkan dengan total belanja pada LRA harus sama. Di sini karena teman-teman yang bertugas untuk mengisi form dinas ini mereka belum isi, jadi kemarin saya baru bagi formnya, mereka baru start, ada beberapa OPD yang baru selesai di sini untuk pemuda olahraga nih belum. Jadi kita tidak bisa berharap banyak di SIPD ya teman-teman, karena jaringan ini kan kadang-kadang mereka maintenance aplikasinya, jadi kadang di jam-jam kerja juga dia ngadat. Jadi kita harus punya kertas kerja untuk jaga-jaga, untuk kontrol kas. Jadi nantinya di Desember nanti kertas kerja ini juga memudahkan kita dalam untuk penyusunan laporan keuangan ya. Jadi tidak mungkin kita susun LK kita itu hanya kita andalkan mentah-mentah dari sistem aja. Harus kita punya backup kertas kerja lain juga. Jadi semua akun harus kita punya kertas kerja, aset apalagi. Mutasi tambah, mutasi kurang, perhitungan penyusutannya. Terus untuk piutang juga harus ada perhitungan pengisian piutangnya, kertas kerjanya kita punya pola hitungnya harus ada. Terus masalah utang dia nyambung ke aset, ada sisa kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan, atau pekerjaan fisik yang sudah selesai namun belum dibayarkan dan menjadi utang, itu harus jelas kertas kerjanya, semuanya harus kita rangkum. Kita tidak bisa mentah-mentah mengharapkan apa yang ada di sistem, harus ada kertas kerja manual ya teman-teman. Karena kalau tanpa kertas kerja manual kita bisa ambiar. Ini dari 36 satuan, baik unit maupun subunit, saya buat semuanya dalam satu file. Di sini ada rekap Pemdanya. Jadi sudah level jenisnya sudah saya kasih warna. Nanti di sini saya tinggal filter color aja di sini, filter color. Jadi kita sudah bisa lihat apa kita sudah bisa lihat LRA kita per bulan. Cuman nilai di sini dia masih fluktuatif karena teman-teman belum selesai input. Jadi kita mengecek, karena setahu saya tuh ada anomali data pada akhlab di menu akuntansi itu biasanya ada TBP yang dia tercatat double mengakibatkan jurnalnya juga double. Terus ada juga yang mekanisme penentausahaan yang SPDD-nya cair tapi tidak ada realisasi belanja di akhlab. Jadi saya mau cerita sedikit, kalau di daerah kami ini tuh kami punya kebijakan pemberian dana BOS untuk seluruh sekolah swasta maupun negeri ya. Jadi kita sebut istilahnya tuh BOS daerah. Jadi ada BOSNAS, ada BOSDA. Kemarin di awal tahun itu teman-teman kami di anggaran itu mereka salah pilih rekening. Jadi dana BOSDA itu mereka di DPA Dinas Pendidikan itu mereka pakai rekening belanja barang dan jasa BOS ya. Harusnya kan belanja barang dan jasa BOS itu diperuntukkan untuk belanja dana BOSNAS yang pengesahannya menggunakan mekanisme SPB ya ini. Jadi mereka terlanjur menggunakan akun rekening ini untuk belanja dana BOSDA. Jadi dana BOSDA kami itu, BOS daerah kami itu, BOS di daerah itu diperuntukkan untuk setiap sekolah. Jadi ada, kita punya istilah tuh PPDB. PPDB itu penerimaan peserta didik baru. Terus ada juga bantuan siswa miskin. Dan ada lagi satu saya lupa tuh, pemberian baju seragam ya bagi siswa. Jadi seluruh siswa di daerah kami itu diberikan baju seragam oleh dari pemerintah daerah melalui program BOSDA itu. Jadi BOS daerah
Jadi kemarin itu saya kelabakan, jadi realisasi Bosda yang menggunakan mekanisme LS itu dia SPDD-nya cair tapi belanjanya itu tidak tercatat di aklap. Belanjanya tidak tercatat di aklap, teman-teman. Jadi setelah saya konsultasi di grup, rupanya memang kalau kita menggunakan rekening apa belanja barang dan jasa bos itu dia hanya untuk mekanisme SP2B saja, SPB, pengesahan SPB. Karena kita sudah salah di awal waktu nyusun APBD induk, kita teman-teman menggunakan rekening belanja barang dan jasa bos, maka ketika SP2D itu jurnalnya tidak muncul, teman-teman. Nah, ini. Dia tidak muncul. Di DPA-nya itu rekeningnya itu menggunakan rekening ini. Ini. Belanja barang dan jasa bos. Jadi sempat teman-teman di grup juga tanya, kenapa Pak Takdir buat kayak gitu? Karena kan saya tidak mungkin menjelaskan kayak gitu ya. Di setiap daerah kan ada punya kebijakan berbeda-beda. Mungkin Pemda lain tidak, tapi di Pemda kami itu kita utamakan pendidikan itu apa merupakan prioritas tertinggi ya. Jadi meskipun setiap sekolah sudah dapat bantuan Bosnas dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keuangan, di daerah kami juga kasih namanya Bosda, itu program di daerah kami. Jadi ada Bosda tuh dana bos yang bersumber dari APBD, cuman harusnya pada saat penganggaran di awal tahun itu, teman-teman di anggaran dan di dinas itu mereka menggunakan kode belanja yang harusnya sesuai. Misalnya untuk pemberian bantuan siswa miskin berupa beasiswa, itu berarti pakai belanja hibah uang. Atau misalnya peserta didik baru, di situ kan ada honorarium, ada ATK dan lain-lain. Terus kayak pemberian seragam bagi seluruh siswa, itu kita pakai belanja pengadaan seragam. Jadi supaya sesuai. Karena mereka menggunakan akun belanja barang dan jasa bos, maka secara sistem ketika SPDD dia tidak ada jurnal yang muncul di sini. Akhirnya jurnal-jurnal ini tidak bisa kita approve. Kalau ada teman-teman yang punya solusi, tolong tulis di link komentar ya. Saya sudah ngomong sama pimpinan kemarin, kalau memang ini tidak bisa kita cari solusinya, maka kita biarkan saja. Yang penting kertas kerjanya kita susun, nanti kita pakai mekanisme jurnal. Karena menurut saya harusnya setiap rekening itu jangan di setting sesuai fungsinya, karena setiap daerah tuh punya pola berbeda-beda. Ada jenis-jenis daerah tertentu yang dia punya kebijakannya berbeda-beda. Misalnya di daerah kami, kita punya kebijakan pemberian dana bos yang bersumber dari APBD bagi seluruh sekolah. Misalnya dari sekolah negeri maupun sekolah swasta, semuanya kita berikan. Jadi teman-teman di anggaran dan teman-teman dinas juga mereka pikirnya mungkin bisa kita gunakan rekening ini, padahal harusnya tidak boleh. Jadi ini jadi pelajaran untuk kami di 2025 nanti kita perbaiki. Jadi mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Ini contoh kertas kerja yang saya bikin. Ini semuanya saya pakai Zoom ya. Jadi Zoom-nya itu saya langsung dari sheet dari Dinas Pendidikan sampai dengan Kesbang Pol paling terakhir. Jadi cara Zoom kita menjumlahkan akun yang berbeda situ itu ada di YouTube, banyak tutorialnya, silakan teman-teman cari. Jadi kertas kerjanya ini saya bikin sendiri. Saya hanya memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana caranya kita mengendalikan atau mengecek akun kas kita maupun belanja kita di seluruh SKPD. Ini belum selesai tapi sengaja saya simulasikan, saya tunjukkan. Nah, ini yang untuk puskesmas juga nanti ada pengesahan melalui mekanisme SPB, juga ada kapitasi BPJS, ada BOK juga kita isi di sini. Jadi antara total belanja yang ada di LRA harus sama dengan yang ada di kertas kerja ini ya. Jadi total SPB di sini sudah saya pasang rumusnya. Jadi total SP2D
ditambah dengan total SPB, dikurangi dengan pengembalian belanja, terus dibandingkan dengan total belanja, harus hasilnya di bawah selisihnya harus nol ya teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada yang ingin memberikan pendapat maupun saran dan masukan, silakan tulis di link komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.